Makanya dikatakan Yesus dipenuhi Roh Kudus, artinya di sekitarnya Roh Kudus semua, malaikat didampingi dia. Begitu maksudnya. Nabi Muhammad juga sama, selalu didampingi oleh malaikat. Para nabi semua didampingi oleh malaikat. Gampang kok Oten botol. Oke. Mudah-mudahan paham ya. Oh, saya terlalu panjang tapi mudah-mudahan paham Oten nih. Waktu ngomong dong, lu isi balik ngomong kayak berak kayak orang mencret. Pak Andre di sini mau membantah Bibelnya atau menerangkan Bibelnya? Mau membenarkan apa yang kalian omongin, itu saya benarnya. Ya, silakan. Masya Allah, luar biasa ya. Tapi jangan nangis ya Pak Andre, dari tadi naik nangis cuman ya. Sananya Baal aja perwakilan Baal. Emang kau percaya itu Alkitab? Mau nerangin apa mau ini? Percaya tulisan di Alkitab, percaya Alkitab Baal? Islam itu sabar dulu, dia akan dijawab. Islam itu oleh Nabi Muhammad dikatakan tidak. Islam itu dalam memandang kitab dalam memandang Injil itu tidak menolak semuanya dan tidak menerimanya. Begitu, tidak menerima semuanya. Itu Islam menjawab. Kalau ditanya apakah kamu percaya, Nabi Muhammad berpesan, jangan kau tolak semuanya, jangan pula kau terima semuanya. Karena di sana ada kebenaran, Nabi Muhammad. Itu jawabannya. Selesai. Gampang kok. Islam itu nggak bertele-tele. Gampang kok, Ten. Gampang. Pak Andre udah dibilang mau nangis atau mau diskusi gitu loh. Buka Pak Andre mic-nya. Atau sedikit lagi saya tutup, saya kayak closing dulu Bang Jen. Gimana sama? Jadi saya tutup closing dulu sebentar ya. Jadi dalam diri Yesus tidak ada Roh Kudus, tetapi ada Roh kebenaran. Di mana ayatnya? 1 Yohanes 5 ayat 6. Inilah dia yang datang dengan air dan darah, yaitu siapa? Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air, dengan darah dan Roh lah yang memberi kesaksian. Karena apa? Yesus ini mempunyai Roh kebenaran. Gampang. Tidak ada Roh Kudus. Iya, aku nanya kau Bal. Oke, sepakat ya. Jadi Yesus tidak punya Roh Kudus ya, tapi punya Roh kebenaran. Tetapi jangan lupa Yesus didampingi Roh Kudus. Nabi Muhammad juga sama didampingi Roh Kudus oleh malaikat. Jadi Roh Kudus ini malaikat, bukan Roh Allah, bukan rohnya Allah, tetapi malaikat Allah. Di mana datanya itu malaikat Allah? Di sini datanya dijelaskan di dalam Bible, dia malaikat Allah. Oten botol tidak paham, dia asal congor aja di sini. Kan dia percaya Pak pendeta-pendeta saja dia. Pakai data. Jadi di sini Roh Kudus ini adalah malaikat Allah. Di sini Matius 18 ayat 10. Ya. Ini 18:10 ini kita merujuk dulu ke sini. Di sini Yohanes 5 ayat 7. Ya, di sini. Saat ini yang selalu dikatakan Tritunggal, pret, bukan Tritunggal ini. Satu lihat, ini kita bicara malaikat, izin ya, bicara malaikat. 1 Yohanes 5 ayat 7. Ini tentang malaikat ya. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Di sini ada Roh Kudus. Roh Kudus di sini dikatakan di mana? Di sorga. Kalau Yesus itu bukan ini. Kalau Yesus itu air, darah, dan Roh kebenaran. Yesus adalah air, darah, dan kebenaran. Di sini di ayat 6. Yesus ini air, darah, dan Roh kebenaran, bukan Roh Kudus. Paham? Oke. Kalau Roh Kudus ini ada di ayat 7, bahwa di sini di dalam sorga ada Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Jadi Yesus bukan Firman, tapi Yesus dari Firman. Oh, bukan Firman, Yesus. Ya betul, karena di sini ada, sebab ada 3 yang memberi kesaksian di sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Kenapa Abah kamu pintar mengatakan tidak ada Yesus di sini? Ini berbicara di sorga. Lalu Yesus di mana? Yesus ada di bumi. Di mana ayatnya? Di ayat berikutnya. Dan ada yang 3 yang memberi kesaksian di bumi, Roh, air, dan
darah, ketiga dan satu, yaitu roh kebenaran, air dan darah, dan ketiganya adalah satu. Ini Yesus di bumi. Jadi Yesus itu bukan firman, Yesus itu bukan Roh Kudus. Gampang kok ini. Dan ada yang memberi ada tiga yang memberi kesaksian di bumi. Roh, air, dan darah. Siapa tadi? Ini roh, air, dan darah. Yesus. Bang membaca Al-Quran, Bang membaca bukunya Kristen itu. Kristen lah. Oh, berarti selama ini Kristen nggak pernah baca? Nggak pernah. Dia ngarang aja, dibilang Yesus ini adalah firman. Padahal firman ini di sorga, Yesus di bumi, dia bilang. Jauh. Jauh bumi dengan sorga, jauh banget. Nah, kita satu lagi poinnya, saya mau bicara Roh Kudus ini siapa? Roh Kudus ini siapa? Nah, Roh Kudus ini di sorga, dia bilang. Ya kan, tadi di ayat 7, Roh Kudus ini di sorga. Di dalam sorga Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Jadi Roh Kudus di sorga bersama Bapa. Malaikat. Kok tahu dari malaikat dari mana? Kita pakai ayatnya menunjukkan siapa yang di sorga di sini. Di ayat berikutnya ada ayat. Nah, di sini Matius 18:10 yang di sorga ini. Ingatlah, kata Yesus, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka yang di sorga selalu, always, selalu di sorga, selalu memandang wajah Bapakku yang di sorga. Jadi yang bersama Bapa itu, yang selalu sama Bapa ini, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Roh Kudus ini malaikat. Gampang kok. Andre kemana Pak Andre? Jadi gampang loh, ini Bible ini bahasa Indonesia. Pingsan dia. Jedan, kamu jangan repot-repot aja Jedan. Kalau mau diskusi, jangan nangis. Jadi Roh Kudus ini adalah malaikat ya, malaikat yang selalu bersama Bapa. Aku dan di sana dikatakan ayat 7 ini dikatakan apa? Di dalam sorga ada Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu bersama. Nah, bersama ini siapa Roh Kudus ini? Yaitu tadi yang selalu memandang wajah Bapa, selalu dia bilang di sorga. Di siapa? Malaikat. Gampang kok. Bentar. Gampang kok, Den. Kalau mau diskusi, Den. Iya. Jaban. Icat ini Muslim apa Kristen? Mohon izin, Bang Icat, monitor. Kang Baal itu komputer, Kang Baal. Bang Icat. Bapak, lanjut Bang, yang lain silakan. Udah, apa-apa. Bang Icat. Sudah selesai kok, sudah selesai. Poinnya udah sampai. Bang Icat, monitor. Muslim apa Kristen? Halo, saya Kristen. Oke. Oh, Kristen. Oke, Kristen. Kalau mau diskusi, mohon diskusilah yang baik ya, dengan literasi, biar bisa mengedukasi. Ayolah. Bang noise. Saya Noise ya. Di komal saya kasih karpet merah. Buat teman-teman Kristen, saya kasih karpet merah. Kita kasih ruang dan waktu seluas-luasnya. Yang terpenting diskusi dengan baik. Oke, siapa yang mau duluan ini? Bentar dulu. Izin Yang mau duluan siapa dulu? Saya aja bentar aja. Saya aja 2 menit. Ya. Oke, kamu mau apa? Mau diskusi bagaimana? Ya. Kalau saya menanggapi. Apa yang mau yang sisi mananya yang mau ditanggapi? Ya, di sini Islam menista Allahnya sendiri, karena Allah yang mengutus Muhammad. Di mana dari tadi kita menista? Iya, karena di mana dari tadi? Yesus lah yang mengutus Muhammad, padahal Allah lah yang mengutus Muhammad. Jadi Muslim lah yang menista agamanya sendiri. Siapa yang bilang Yesus mengutus? Ya, dari tadi kan kau bilang Yesus mengutus Muhammad, padahal Allah mulai yang mengutus Muhammad. Jadi kau yang bilang itu siapa? Sendiri. Kau dari tadi Ngomong siapa? Foto.
Nah, Bang Bal Ada yang bilang begitu loh, nggak ada yang bilang begitu. Bang Bal tadi bilang Yesus mengutus Nabi Muhammad. Nggak ada yang bilang begitu. Mengada ini. Udah itu air matanya dilap dulu ya. Itu Iya, netes itu ngetes. dilap dulu. Ya, air matanya dilap dulu. Bu. Iya, kalau Dilap dulu, sesebukan baru itu. ngomong. Iya, dilap dulu ya. kan kau bilang Roh Kudus itu adalah Muhammad, Ya, dilap yang dulu diutus ya, dilap dulu ya, Yesus. udah. Siapa Roh Kudus bilang Roh Kudus Muhammad itu Ini Chan, siapa? kenapa kamu juga jeda terus? Kamu mau diskusi atau mau jeda-jeda terus? Mau ngerepot ya. Orang Islam itu nggak sebodoh itu. Rohil Kudus itu ada di Al-Quran. Rohil Kudus itu adalah malaikat. Kalau mau diskusi, Itu. diskusi yang baik. Kok tantrum malah hotelnya. Gimana sih? Nggak sebodoh itu. Itu tuh masalahnya kemarin viral 55 pertanyaan itu loh Bang Tan. Viral Makanya pada tantrum semua naik ke sini. Gak punya data. Ya. Silakan Mana, Bang, siapa ya? Ikrap. Silakan. Kalau mau Ican. Tanya Joshua apa minta permintaan Joshua. Joshua Kalau mau minta diskusi dua permintaan. arah, Udah mau saya diskusi dua jawab. arah atau mau bertanya? Icat, buka mic-nya. Joshua Ini, apa? Bang, sabar Bang. Ini saya sambung ke mikrofon dulu ya. Nanti saya lanjut. Sabar, saya sambung dulu ke mikrofon. Iya, Oke. Joshua. kalau jeda terus saya kick dulu biar di bawah dulu. Kalau jeda terus. Oke, Joshua, halo. Iya, selamat pagi Bang Joshua. Itu udah nyala tuh. Joshua, halo. Halo, pagi. Ya, selamat pagi. Pak Joshua mau diskusi dua arah atau mau bertanya saja? Nggak, seru aja ini denger ceritanya dari tadi. Gimana? Iya, seneng aja kita denger ceritanya gitu, Bu. Joshua kan Kristen kan ya, Bang Joshua Kristen. Iya. Ya memang dari kan open. betul. Dari dari tadi emang seru, banyak banyak teman-teman Kristen yang begitu Iya. terguncang gitu kan. Hari ini kita panen oten, tumben. Begitu terguncang ya. Gitu. Panen raya. Panen raya oten. Ya, yang seru di sisi mananya yang menurut Abang Joshua itu yang seru yang di sisi mananya gitu? Nggak, suka aja aku ngeliat kita punya saudara bahasa kitab ya kan. Iya. Kita punya saudara ya berarti gitu. kan nggak, bahasanya udah sedikit Siap. udah mempelajari. Siap. Gini, yang namanya kitab. Kalau itu kitab ya. Ya. Apapun itu kita harus pelajari untuk mengetahui itu. Tetapi bukan untuk mengimani dulu. Pelajari dulu baru nanti mengimani kalau itu benar. Gitu. Iya. Kita siap. Lanjut. Ya, karena di dalam ini Muslim itu punya kaidah malah tatafakkarun. Artinya apa? Kita diberikan akal di dalam otak kita ini supaya apa? Memiliki kecerdasan, digunakan dengan baik, tidak seperti Kita teman-teman di suka. oten gitu loh, yang Kita ada dalam suka yang otak seperti ini. itu isinya blok otak. Nah, jadi kita balik lagi ke pelajaran SD. Sebelum kita pinter, kita kan belajar SD dulu. Iya, karena teman-teman Betul kita nggak? rata-rata PAUD, karena teman-teman kita Ya, rata-rata PAUD. dari mau PAUD mau apa, tapi kan kita pelajarin dulu, akhirnya jadinya kita pinter kan. Iya. Ada- Tapi sebenarnya gini loh, saya gimana, sendiri sebenarnya saya sangat tersayat ya sebenarnya ketika teman-teman Kristen begitu pede dengan Oh, bukan. menyebut Alkitab. Sebenarnya saya sangat tersayat gitu. Tapi ketika mereka berdiskusi dengan baik, ya saya tahan sayatan itu. Bukan, aku bukan masalah. Sebenarnya saya sangat tersayat sebenarnya ketika Apa teman-teman bedanya Alkitab sama lagu? ya udah Pak Joshua, saya Nggak, coba. tanya lagi nih. Nggak apa-apa. Saya tanya sekali lagi pas baca Joshua mau menanggapi judul
atau mau bertanya atau mau silakan. ditanya gitu. Gimana? Nggak apa-apa. Kita silaturahmi aja. Oh ya udah, Bapak itu kalau tidak ini dibawa aja ya. Kalau Ya mau kok dibawa? Iya. Ya. Silakan Bang Icat. Silakan Bang Icat. Oke. Ada yang mau ditanggapi? Ini nih saya ini mau bertanya nih, kira-kira ini Boleh. ada tidak perjanjian yang pernah dibuat antara Nabi Muhammad dengan kaum non muslimin? Apa isi utama masing-masing perjanjiannya? Tuh kan. Ada tidak mau Nabi Muhammad ada pernah ini buat perjanjian dengan teman-teman Kristen bertanya aja muter-muter gitu loh, apalagi ditanya. Tidak, ini kok saya kan ini biarin lah ya sekarang kita coba dulu ya 10 pertanyaan. Coba silakan. Kita coba dulu, nanti kalau dia kuat ya terus lanjut terus itu. Silakan bertanya aja, silakan. Ya, apa tadi itu Nabi Muhammad apa? Apakah Nabi Muhammad pernah buat perjanjian tidak dengan kaum non muslimin? Oh, banyak. Ayo, terus apa lagi? Ya itu saja, cuma itu saja pertanyaan saya. Tidak, ada tidak? Ternyata pernah. Ada banyak pernah. Ya, Salah satunya udah Bia. Ya, di Madinah. Udah satu, terus lanjut yang kedua apa? Lanjut, silakan. Gampang kan? Ayo, yang kedua lagi. Ya. Itu kan tadi udah kan? Ayo, pertanyaan apa lagi? Kita coba 10 dulu ya. Oke, 10 aja dulu. Silakan. Iya, silakan bertanya sebanyak-banyaknya. Bertanya aja. Iya, silakan. Oh, bertanya aja. Iya, silakan. Iya, ini yang saya mau tanya, apakah benar air kincing unta itu bermanfaat seperti Muhammad? Ya, benar. Pertanyaan yang kedua benar. Ya, pertanyaan yang ketiga. Ya, lanjut. Di zaman itu ya, di zaman itu. Ya. Di zaman itu untuk orang itu ya, terus langsung tiga. Yang ketiga. Oke, begini. Iya. Kalau di zaman kan waktu itu kan di zaman itu. Yang di zaman yang sekarang. Nomor 3. Iya. Yang ketiga. Ayo pertanyaan yang ketiga. Dan pertanyaan ketiga. Ya. Pertanyaan ketiga. Yang pertanyaan ketiga, apakah benar nanti ketika umat muslim itu para lelaki mati atau meninggal kemudian nanti ke surga terus nanti ketemu dengan bidadari, itu benar? Betul, ya. Benar. Yang keempat. Ayo silakan. Nanti ketika istri-istri dari Pak Ustadz atau dari kaum muslimin nanti kalau meninggal nanti ketemu dengan siapa? Sudah dijawab tadi. Ketemu dengan Faza. Iya betul. Ketika ketemu dengan suaminya. Terus kemudian oke. Terus begini. Siapa yang pernah menyaksikan kalau memang benar bahwa ketika umat muslim mati atau meninggal nanti ketemu dengan bidadari, kemudian nanti yang istrinya ketemu dengan tidak ada yang menyaksikan itu dalam kitab suci yang dalam kitab suci yang menyampaikan seperti itu. Menurut umat tidak ada yang menyaksikan, tetapi kitab suci yang menjelaskan itu. Mati dulu Bang, masalahnya di surga itu nanti itu urusannya. Silakan. Dengan nomor 6. Lanjut. Yang ketujuh. 7. Yang ketujuh, silakan. Apalagi? Gampang. Oh, baru saya paham sih kalau sampai ada yang ketujuh. Ya, nomor 7 mana-mana. Pertanyaan yang ketujuh. Lanjut. Umat Islam itu nggak bertele-tele kalau menjawab, nggak pusing. Apalagi silakan Bang, silakan enggak apa-apa. Ya, nomor 7. Ini pertanyaan ketujuh yang terakhir nih. Ya. Masih ada 3, masih ada kok enggak apa-apa. Masih ada 3. Kalau mampu bertanya 10 pertanyaan, kita kasih bonus 10 pertanyaan lagi, silakan. Ayo. Ini berapa orang ya? Ini berapa orang yang bertanya? Kamu yang bertanya aja. 10. Oh iya, oke. Baik.
Itu nanti kalau di pintu surga siapa yang kita ketemu nanti kalau menurut Muslim? Apa itu? Di depan pintu surga siapa nanti sambut? Pangeran siapa yang nanti bidadari siapa yang pertama kali ketemu dengan umat Muslim? Nggak ada dijelaskan bahwa yang menyambut adalah bidadari. Nggak ada. Iya, yang jelas namanya siapa? Karena kan namanya malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan yang jaga. Pertanyaan yang ke-9. Iya. Tidak. Ya. Malah. Pertanyaannya bidadari tadi, bidadari yang mana gitu? Siapa gitu? Iya. Mbak Mista. Itu tuh siapa sih bidadari? Tadius sabar dulu ya ini. Bergiliran ya. Tadius Timi dulu bergantian habis ini. Budayakan antri bang. Yang ke-9. Oh ya baik. Silakan nomor pertanyaan 9. Silakan bang. Nah, bertanya aja bingung kan? Teman-teman Oten bertanya aja bingung nggak? 9 pertanyaan. 9 silakan. Ayo, apalagi yang Halo. silakan. Ini masih saya ya? Iya, kamu masih selesai 10. Temenmu juga kalau mau bertanya silakan. Ini masih berapa pertanyaan ini? Yang satu. Masih 2. Tinggal 2. Masih 2 lagi. Oh masih dua. Iya. Nah kan, Macet bingung kan? Macet. bertanya aja macet gimana kalau menjawab? Gimana mau diskusi muter-muter nanti ujungnya. Silakan nomor 2 lagi bang. Silakan. 2 lagi. Mau 9 lagi. Kenapa sampai Muhammad bisa mengawini anak di bawah usia? Di mana? Nggak ada. Dalil di bawah usia nggak ada. Nggak ada gimana tuh? Iya, mana dalilnya? Tunjukkan nggak ada kan? Nggak ada. Dalilnya di gimana? Itu kan di situ. Perkawinan ya, gini. Kan di bawah Perkawinan Sayyidatina Rasulullah dengan Sayyidatina. Dengerin dulu saya jawab. Perkawinan Rasulullah dengan Sayyidatina Aisyah itu direstui oleh orang tuanya. Tidak ada masalah. Lagian pada zaman itu kan nggak ada yang bahasa di bawah umur. Nggak ada. Sekarang begini. Nggak ada. Oke, tidak dilarang. Itu sekarang begini. Itu kenapa sampai tidak dilarang? Coba. Ya mana larangannya? Tidak dilarang. Silakan tunjukkan mana larangannya. Itu pada zamannya. Pada zamannya. Ayo silakan. Tidak dilarang orang tua. Pertanyaan yang 10. Yang ke-10. Ayo. Gampang kan? Ayo. Lanjut ini. Ayo, apalagi? Silakan yang ke-10. Gampang kok. Apalagi? Dari yang susah lah pertanyaan itu ya. Apakah air kencing Muhammad bisa menyembuhkan? Enggak ada. Enggak ada ceritanya. Kok ada tamu yang salah. Itu kok ada itu dijawab itu. Mana? Enggak ada ceritanya, enggak ada. Ayo, enggak ada kayak gitu. Ayo. Udah ya. 10 lagi, bonus 10 lagi. Bonus, saya bonus 10 lagi. Bonus, boleh. Enggak gini. Masih mampu bertanya? Masih mampu mau bertanya? Jadi jawab dulu lah. Udah dijawab, enggak ada literasi yang menjelaskan itu. Itu tuh kenapa itu ada itu di hadisnya itu ada itu. Mana apa itu? Silakan tunjukkan hadisnya, silakan. Itu kan ada itu. Mana? Iya, mana? Mau. Silakan. Kita jadi nanya dia dong. Dia kan yang nanya kita. Kita jangan nanya. Iya. Masih mau bertanya atau mau diganti orang lain? Iya kan kita udah pertama. Katanya kan nanti 10 pertanyaan nanti kan dijawab. Berarti ya harus dijawab. Sudah selesai dijawab. Ya dijawab dulu loh bang. Enggak ada. Gitu. Enggak ada. Dijawab dulu. Itu kan pertanyaan berarti harus dijawab. Ini jawabannya enggak ada. Jawabannya enggak ada. Jawabannya adalah kalau ada pertanyaan kita jawabannya ada. Jawabannya adalah tidak ada tuh. Jawabannya adalah tidak ada. Ayo. Itu jawabannya. Masa jawabannya seperti begitu. Lah ya kalau memang ada silakan tunjukkan. Oke, kayak gini nanti mau izin guru-guru kok. Kalau memang ada silakan tunjukkan. Oh, kita gantian nanya dong.
Ini kok masa kalian bertiga kok nggak bisa jawab pertanyaan? Dibilang nggak ada kompak semuanya kok. Bilang nggak ada kok bang. Iya jangan main kompak-kompakan dong. Kompak-kompakan gimana? Jawab itu dong. Itu kan pertanyaan. Oke, kalau kamu mau memaksa dan kamu menyatakan ada ayat atau literasi, tunjukkan dulu. Buka. Tunjukkan dulu di mana. Kan untuk bertanya. Kalau saya bertanya, makanya udah dibilang ada. Iya konsisten dong, harus konsisten dong. 3 orang kok nggak konsisten. Mana kamu bertanya kamu jawab. Misalnya kayak gini loh, kita nanya istrinya Yesus ada tidak, jawabannya tidak ada, nah gitu loh. Itu jadi jawabannya tidak ada. Udah ya selesai ya. Yuk gantian. Oke, kalau udah selesai turun. Lemah kalian. Ya. Ya, jangan lupa konsisten. Ya, jangan lupa sendalnya dibawa. Bau. Kayak gitu memang enak. Di bawah tetap layar dulu menyemak. Tetap aja dulu. Bawa sendalnya. Ada Tadius, halo. Ya setidaknya gini ya, guru-guru mohon izin dan teman-teman, setidaknya ya kita tahu bagaimana siapa sih sebenarnya penghujat itu. Dan bagaimana karakteristik yang berlabelkan ajaran kasih seperti mereka ketika bertanya pun itu penuh dengan kebencian. Ya, setidaknya teman-teman bisa menilai. Dia tahu dia kalau itu tadi pertanyaan terakhir, makanya dia tantrum. Itu supaya tiket. Tahu saya. Ya kan? Ya, Bang Tadius, silakan Bang Tadius. Mau berdiskusi, mau tanya jawab, atau mau berdebat atau gimana, silakan. Halo Tadius. Kalau mau bertanya yang terbobot, monitor tonta gotip apa sih akun kok? Jangan menunjukkan SDM rendah begitu apa ini SDM yang rendah dong kalau bertanya itu yang berbobot supaya tidak terlihat ayat 1 Korintus gitu, 1 Korintus 4:10 gitu. Silakan Bang Tadius. Bang Tantri malah pingsan duluan, belum bertanya udah pingsan ini Bang Tadius. Aduh. Udah 5 pertanyaan aja, 5 pertanyaan, bonus 5. Monitor Bang, malah tidur, bertapa jadi berhala ini di atas malam. Ya tadi dipikir itu sih Eca tadi itu mau nanya 100 pertanyaan, baru 10 udah tantrum dia. Heri, selamat pagi Heri. Iya, selamat pagi. Ya, Kristen ya Bang. Abang dari Kristen ya? Iya, saya dari Kristen Bang. Oh iya. Mohon izin, shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bang, selamat pagi ya Bang. Waalaikum. Waalaikumsalam. Oke. Ini jadi saya ingin menanggapi dari keterangan dari Kang Baal atau dari siapa dari tadi saya mengikuti. Yang cuman yang untuk di mana di akhir-akhir cerita aja soal pertanyaan dari Bang Richard tadi yang mengatakan bahwa untuk di surga nanti kita kalau bagi umat saudara kami yang dari Muslim itu kan katanya ketemu dengan 72 bidadari ya, kemudian dari Kristen. Dalam pengertian surga bagi kami tidak seperti itu. Surga bagi Kristen itu adalah ketika kita itu bukan lagi hanya memikirkan, kalau kita memikirkan masalah 72 bidadari atau 72 pangeran yang akan menyambut istri-istri kita yang sudah meninggal atau perempuan, itu sama aja masih menggunakan syahwat. Bang Baal masuk, Bang Baal tentang surga ini, Bang Baal. Ya, ini pengertiannya kan seperti itu. Padahal pengertian dari surga bagi umat Kristen itu adalah kesukaan roh. Jadi kita itu yang namanya kita sudah mati, syahwat itu ada di badan. Badan kita tinggalkan di dunia. Yang ada kita masuk ketika kita memang mau ke surga itu adalah roh.
Menurut pengertian saya seperti itu. Oke, ketika di surga ngapain nanti? Kita ketemu dengan Allah kita ketemu secara kesukaan, secara roh. Kita tidak lagi memikirkan apa yang ada di dunia, baik itu nafsu, baik itu benci, suka, dan sebagainya. Dan kita hanya memuji, memuliakan Tuhan, begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jadi hanya memuji-muji Tuhan ketika di surga. Betul, karena perjalanan kita sudah finish. Nggak cukup di dunia memuji-muji Tuhan. Oh, tidak cukup, Pak. Tidak cukup. Sehingga di surga juga hanya kerjanya memuji-muji Tuhan. Betul, kita menikmati kesukaan. Kita menikmati kesukaan secara roh ya. Secara roh, bukan lagi secara dunia. Apa bedanya sama malaikat, Pak? Apa bedanya sama malaikat? Apa yang perbedaan apa yang ditanyakan ini? Iya, kalau memuji-muji, malaikat dari dulu sudah memuji-muji. Sama, tapi kenapa diciptakan manusia yang harus menderita dulu ke dunia itu kan? Terus ada risikonya ke neraka. Ya nanti proteslah malaikat apa manusia. Loh kenapa enggak kau ciptakan aja aku sebagai malaikat langsung? Kenapa kok diciptakan manusia? Ayo. Begini. Kenapa enggak langsung diciptakan malaikat aja? Karena Tuhan itu sudah menentukan bahwa siapa yang akan jadi malaikat, siapa yang akan menjadi manusia. Iya, tentunya manusia akan protes dong. Ya, enak kan malaikat dong, dia tidak mengalami kehidupan di dunia dulu kan, yang pakai menderita segala macam. Kok manusia pakai menderita dulu gitu loh. Protes lah sama malaikat. Nggak adil berarti. Nggak adil lah. Iyalah. Keadilan yang utama itu adalah rahasia dari. Aduh kok rahasia. Adilnya dulu nih loh Pak. Bukan begini. Ini kita lihat langsung loh ini, kalau Bapak tadi berpendapat kalau di surga kita seperti malaikat. Itu kan bisa langsung dilihat Pak keadilannya Pak. Kenapa juga binatang juga nggak protes? Kenapa dia dilahirkan untuk menjadi binatang? Binatang nggak punya akal budi kok. Akal pikiran Bang. Binatang memang untuk manusia kok. Binatang ini makan binatang. Ke sini cuman mengarang-arang. Berarti surgamu itu beda sama Yesus. Oh sama. Sama. Kami itu Yesus. Iya sama. Anda buka dulu di Lukas 22 nomor 30. Buka dulu. Anda buka dulu di Lukas 22 nomor 30. Oke, saya akan buka. Silakan dibaca. Saya satu device. Saya lagi di kebun. Saya lagi di lapangan. Kita lihat nih reaksinya nih. Kita lihat reaksinya ya. Bagaimana? Ngapain? Surga cuma hidup kalau terjeda Bapak nggak kedengaran suara Bapak dalam hati, membaca dalam hati, Pak. Bapak, kalau nggak bisa buka, minta tolong boleh. Lama ini pakai nyatet dulu dia. Oke. Ya, gimana Pak? Silakan. Saya belum buka, katanya mau dibacakan. Oke, saya bacain aja ya, karena Anda nanti tidak bisa membaca ya. Di situ karena kami tidak mendengarkan. Oke. Oke, bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku. Betul. Dan kamu akan duduk di atas tahta dan menghakimi kedua belah suku Bani Israel. Kalau saya tanya Bapak, kalau makan minum itu pakai jasad nggak? Jadi pengertiannya begini Bapak. Jadi pengertiannya begini. Gimana Pak? Gimana ya? Ini versi dari Kristen ya. Kita sifatnya kan diskusi. Beda berarti versi Yesus sama Kristen beda. Bukan beda. Saya menjelaskan dari abang-abang kan dari non-Kristen. Makanya saya mencoba. Bukan, itu Yesus berkata di situ di Lukas 22. Yang bertanya abang kan bukan dari Kristen, makanya saya menjelaskan ke abang gitu loh. Iya. Itu penjelasan yang Yesus kalau yang makan minum demikian. itu pakai jasad enggak? Bang, di Yesus pernah mengatakan bahwa sebentar, makanya saya dulu dijawab kalau makan minum itu pakai jasad enggak? Makanya saya mau menjelaskan dulu, saya nggak bisa dikat seperti itu. Enggak, harus dijawab dulu baru dijelaskan.
Kelihatan nggak pernah baca ini. Makan Baru dengar kalau di dunia sampai pengertiannya hanya di dunia aja, makan menggunakan jasa. Bahwa kalau di sana makan dia akan makan minum dengan murid-muridnya di surga, Bang. Dia akan makan minum di surga semeja. Semeja itu berarti makan minum. Mohon izin guru-guru. Pakai meja lagi di sana. Pak Heri gini, yang namanya tanya jawab dan diskusi kayak gini. Contoh ada pertanyaan kayak gini nih. Apakah makan itu dengan jasad? Iya, baru dijelaskan. Kalau di surga tidak. Oh, tidak dengan jasad. Tidak. Yesus salah berarti. Salah. Orang tidak akan bisa menerima sebuah pendapat. Yesus kan bukan Kristen, maklum. Ketika Bang Harga Repes, ketika dia minta makan ikan goreng waktu di dunia untuk membuktikan bahwa dia itu bukan hantu, dia apa berkata? Hantu tidak pakai daging dan tulang dan daging. Sampai membuktikan bahwa dia itu bukan hantu, dia akan makan. Berarti sama-sama di surga, dia akan pakai daging juga. Begitu loh Bang, jangan dibolak-balik. Berarti jasad ya. Enggak. Tidak. Jangan kemana-mana. Bagaimana? Jangan menelan mentah sebuah ayat. Bang, waktu dia membuktikan bahwa bukan hantu di dunia, waktu dia di dunia bertemu dengan murid-muridnya, dia minta ikan goreng bahwa dia itu bukan hantu. Hantu siapkan Bang Baal 100. Rabalah aku hantu tidak pakai daging dan tulang. Maka dia, adakah di sini makanan? Maka dia minta ikan goreng di sana, membuktikan bahwa dia bukan hantu. Iya, betul. Jangan bolak-balik. Siapkan Bang Baal 100. Jadi maksudnya gini, ya Bang Janas itu, ketika Yesus bertemu dengan Thomas dengan murid-muridnya, dia minta ikan bakar ya. Itu sedang menunjukkan ketika Thomas kaget, itu kan dikira roh atau hantu. Oh bukan, karena hantu tidak makan, roh itu tidak makan. Tetapi ini aku nih makan. Nah begitu maksudnya. Jadi ketika Yesus mengumpamakan yang di sorga itu makan, memang makan. Ada mejanya kok. Gampang kok itu. Bukan. Iya. Bukan. Jadi pengertiannya begini. Kan manusia ada ayatnya juga. Karena manusia itu tidak hanya akan makan dan minum aja, tetapi kalau di surga dia akan makan. Saya lagi Pak Heri, saya potong lagi. Tadi Kang Jenas kan menjelaskan setelah membacakan. Tapi Bapak tadi, ada ayatnya, penjelasannya seperti ini. Tapi mana ayatnya coba? Ada. Gitu. Jadi saya izin, iya Bang Jenas luar biasa ya. Ini sama dengan di sini ya. Jadi teman-teman Kristen. Lanjut. Oke, jadi teman-teman Kristen ini kita harus apa yang dikatakan Yesus itu yang kita harus kita pegang. Jangan kata pendeta. Pendeta ini bukan jalan keselamatan. Pendeta bisa salah. Sama di Islam juga, kita tidak berpaku kepada ulama. Ulama kadang-kadang salah. Nah, kita akan cross check juga, benarkah yang katakan ulama ini sesuai dengan Al-Quran hadis gitu. Kalau tidak sesuai ya kita perlu menolak. Sama kalian juga ketika pendeta mengatakan sesuatu yang salah, Anda wajib menolak. Karena ada apa? Ada kitab suci yang kalian bilang Bible. Bible ini siapa? Dari Yesus. Itu yang harus kalian pegang. Nah, tadi saya ambil contoh di sini ya. Saya baca nih, Matius 26 ayat 29. Gampang kok ini. Gampang. Ini Yesus berkata nih, Yesus janji loh. Berarti janji itu memang akan terjadi kalau Yesus yang ngomong. Kalau kecuali janjinya pendeta ya. Dia bilang saya tidak akan minta persepuluhan, tahu-taunya ada debt collector nagih kan gitu, bisa jadi. Ya mungkin ya. Di sini ayat 26. Yesus berjanji nih. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu murid-muridku dalam kerajaan Bapakku. Dia berjanji kepada murid-muridnya, kepada pengikutnya, dia akan minum bersama di kerajaan Bapa. Bagaimana roh bisa minum? Gampang kok ini. Gampang kok. Gini Pak Heri ya, bukan menyinggung Pak Heri, itu perkataan pendeta yang jangan didengar gitu. Bukan menyinggung Pak Heri gitu kan. Tetapi itu Bible yang menyampaikan begitu.
Ini berjanji, malah janji Yesus loh ini. Bahwa Yesus menjanjikan kepada murid-muridnya. Masa Yesus nipu sama murid-muridnya? Tidak mungkin lah. Ya kan dia utusan Tuhan, dia adalah kebenaran. Maka dia berjanji kepada murid-muridnya, nanti akan minum bersama dengan murid-muridnya di kerajaan Bapakku. Gampang kok. Ya, oke, Bang. Bahkan Yesus menyinggung bidadari. Bahkan Yesus ini kalian percaya bahwa kalian ini akan menjadi pengantinnya. Ada perkawinan. Di Kristen ada perkawinan. Kalau memang Bang Baal bisa menjelaskan serunut itu, kenapa saya tidak diizinkan untuk menjelaskan? Loh, ini Yesus yang menjelaskan, kalian mau bantah apa lagi? Jadi Islam ini Bang tidak boleh menafsirkan, tidak boleh menjelaskan, framing atau lagi menghujat kitab-kitab orang, kitab Yahudi, Hindu, Buddha, Konghucu, Kristen tidak boleh. Tapi kita membacakan ini ada janji Yesus kepada murid-muridnya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang, ini janji ya, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya. Meminum di mana? Yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu. Di mana? Di kerajaan Bapakku. Gampang kok ini. Kenapa harus dijelaskan? Nggak pakai penjelasan lagi, itu udah jelas. Jelas ini. Bahkan Anda bisa tahu yang di sebelah Bapak ini siapa? Yesus. Apa roh bisa kelihatan? Tidak. Bahkan murid-muridnya di dalam Bible kalian pada saat itu banyak orang yang melihat Yesus naik ke sorga. Apa yang naik ini roh? Tidak. Tidak mungkin roh kelihatan. Itu dia naik ke sorga bersama jasadnya atau tubuh kemuliaannya. Jasad ada di sana. Kalau roh bagaimana bisa kelihatan? Orang-orang bisa bersaksi, oh ya, melihat Yesus naik ke sorga. Kalau roh tidak kelihatan, artinya apa? Kalau dalam iman kalian bahwa Yesus naik ke sorga, berarti di sorga itu dengan jasadnya, dengan tubuh kemuliaan. Kalian tidak paham. Padahal di kalian ada katakan tubuh kemuliaan. Artinya tubuh yang baru. Yang tadi sudah dihancurkan di dalam kubur. Nanti Tuhan membangkitkan dengan tubuh baru. Dibangkitkan, nanti dihakimi. Begitu gampang kok. Pak Eri tubuh bukan roh. Tubuh yang baru bukan roh yang baru, Pak Eri, ingat. Jadi gini, yang namanya tubuh yang lama, tubuh yang lama itu kita sudah dikubur. Betul. Siap. Yang namanya tubuh yang baru itu adalah tubuh rohani, Pak. Di mana? Berarti Yesus tidak naik ke sorga, nggak ada yang lihat naik ke sorga. Gitu loh. Berarti Yesus naik rohani gitu. Ada aja orang. Duduk loh dia tuh, Bang. Ya duduk. Roh perlu duduk. Roh duduk. Di mana roh duduk? Ada aja. Ada perkawinan. Lalu siapa yang lihat roh duduk di sana? Kalau kita sudah di surga. Pertanyaan saya, siapa yang lihat roh duduk? Siapa itu yang tahu? Siapa yang tahu? Yang lihat? Yesus duduk di sebelah kanan Bapak. Siapa yang lihat Yesus di sana? Yang nulis sajalah, siapa lah, nggak usah jawab. Siapa aja? Coba. Bang. Makanya kalau saya mau menjelaskan, jangan ditanya apa ya kan? Jangan tadi saya sudah diam. Saya bilang siapa yang melihat Bapa di sebelah kiri dan Yesus di sebelah kanan? Siapa? Yang lihat atau yang nulis lah, terserah lah. Ya gini loh Pak. Kalau siapa? Gini ujung-ujungnya nggak dijawab, gini doang. Oh nggak bisa, saya pasti akan jawab. Siapa yang melihat? Siapa? Semua yang percaya kepada Allah, kepada Tuhan, dia akan melihat. Ketika kita tidak percaya kalau ada yang sabar dulu. Orang kamu bilang semua yang percaya melihat. Melihat roh atau melihat apa? Kalau yang melihat pasti. Yang dilihat dia roh atau jasad? Kalau kita memang nanti di surga, kita akan melihat secara roh. Bukan, tadi yang melihat Yesus di sebelah kanan, Bapak di sebelah kiri ini siapa? Tadi dikatakan Yesus naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Bapak. Berarti Bapaknya sebelah kiri, nih Yesus sebelah kanan. Siapa yang lihat ini? Ini pun pengertiannya sudah beda.
Bukan pengertiannya berarti. dong pertanyaan tulisannya jelas. Aduh. Itu perkataan Yesus demikian kok ngertinya beda. Jangan, jelas. bukan pengertian. Saya berbicara tentang roh atau dia jasad yang kelihatan. Pengertian yang jelas itu Siapa yang ketika kami sebagai orang Kristen kita memahami hal kayak gitu. Makanya saya mencoba untuk Murid-muridnya melihat Yesus naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Bapa. Dia bilang begitu melihat. Siapa itu? Melihat ini pakai mata. oh ya iyalah. Lah makanya. Enggak. Yang dilihat ini roh atau jasad? Kalau untuk Yesus naik melihat secara Pak Eri. Yang pertanyaan saya, yang dilihat oleh murid-muridnya pada saat itu yang menyaksikan itu Yesus duduk di sebelah kanan Bapa. Bapa di sebelah kiri dia bilang. Yesus di sebelah kanan. Tidak ada yang mengatakan bahwa murid-murid melihat dia duduk di sebelah kanan Allah. Tidak ada yang Yesus duduk di sebelah kanan Bapa. Enggak ini kayaknya ini. Yesus duduk di sebelah kanan Bapa. Ingat, kalau dikatakan Yesus duduk di sebelah kanan Bapa, berarti melihat Bapa di sebelah kiri. Gampang kok. Nah, siapa yang pernah melihat Bapa dan melihat Yesus ini sebagai roh atau sebagai jasad atau sebagai daging? Dilihat loh. Iya, kalau memang Yesus memang naik, dia secara tubuh pun dia naik. Nah, mulai tersadarkan, mulai sadar kan? Berarti betul. Tapi manusia sama seperti kita, manusia apa? Beda dengan Yesus. Nah, oke, baik. Jadi tadi dia katakan bahwa dia mengatakan di awal bahwa di sorga ini tidak ada jasad atau daging tetapi roh. Ternyata dia mulai mengakui sekarang Yesus dengan jasadnya. Oke? Betul. Mulai terbuka, sadar. Jadi gini. Sudah mulai sadar. Sekarang gini. Kasih saya penjelasan. Sekarang jelaskan ke saya. Kalau Yesus ini menjanjikan akan minum, Yesus ini ke jasad nih, naik ke surga dengan jasadnya. Betul. Nah, dia menjanjikan minum. Jadi di sini murid-muridnya adalah roh. Jadi Yesus adalah minum dengan roh, padahal Yesus jasad. Iya. Macet. Halo. Gimana? Kan pura-pura nggak dengar. Oke, saya baca ya. Oke. Nggak pura-pura nggak dengar, saya tahu itu. Saya udah 14 tahun diperhatikan, jadi tahu saya. Jadi di sini ayat 29, Yesus berkata nih, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu, bersama-sama dengan yang percaya, bersama-sama dengan murid-muridnya dalam kerajaan Bapakku. Minum murid-muridnya. Bagaimana roh minum? Makanya saya belum menjelaskan nggak? Silahkan. Ya dibantah Yesus punya, kenapa Yesus ngomong gitu, silahkan. Oke ya, kasih saya waktu untuk menjelaskan. Yesus pernah berkata bahwa kita tidak hanya hidup dari air, anggur dan roti. Saya kira mau ini. Ini saya mau jelaskan, bahwa minum kita untuk yang ada di surga nanti pengertiannya adalah minum secara rohani. Yesus tidak ngomong di sini minum rohani, kalian tambah-tambah. Itu pokok anggur tadi itu. Bang Bal, dia pokok anggur itu rohani apa enggak sih? Pokok anggur itu rohani apa enggak? Pokok anggur ini rohani. Kalau kalian bilang itu adalah rohani atau metafora, berarti surga kalian ini surga metafora, kiasan juga, tidak ada surga kalian. Deh aja. Jadi gini loh, Pak. Silakan. Kalau menelaah dalam satu ayat atau di Alkitab atau satu pasal, jangan ditelan mentah, Bang. Keloloten kita mati. Tadi kamu bilang di sana tidak ada daging. Ternyata setelah kita buktikan Yesus itu ada duduk di sebelah kanan, itu dia bilang, oh iya, sekarang Yesus dengan daging. Nah, kita murid-muridnya, apakah yang lain pakai daging? Ternyata menurut Yesus
Menurut Yesus bahwa murid-muridnya juga dengan daging karena dia bisa minum. Gampang kok. Gini. Kau bilang tadi roh nih hanya menyembah-nyembah, tidak, ada minum-minum itu. Oh enggak. Mabok lagi di sana. Gampang kok ini. Mabok ini minum anggur di sana. Jadi begini Bang, emang susah untuk ngasih pengertian dengan orang-orang yang tidak. Mulai dia bukan menyerang argumennya, nyerang orangnya nih. Mulai panik. Enggak, inilah inteleknya kayak gini nih. Saya hanya menjelaskan bahwa awal dari pertanyaan saya, ketika kita di surga menurut saya nanya 2 detik Pak. Bapak hafal ayatnya? Enggak, saya nggak hafal. Oh pantesan. Ini ke gereja aja jarang dia nih yang berangkat juga. Tapi perpuluhan dia lancar. Pantesan saya bilang, Bang host tadi kan saya bilang, kalau kalian itu pengikut Yesus, ikuti perkataan Yesus. Dari mana? Kita kan tidak mengenal Yesus, tidak pernah jumpa Yesus. Maksudnya kita mengenal Yesus dari kitab suci. Apa yang dia sampaikan, itulah yang kalian harus imani. Kalau kalian pengikut Yesus, kan gampang itu. Bang, di Kristen tidak harus menghafal. Saya tidak suruh menghafal, saya harus mengikut. Saya katakan harus mengikuti Yesus. Kalian antikristus. Antikristus. Lah iya, kenapa di sini kau tambah-tambah secara roh? Oh, Yesus tidak ngomong roh kok. Minum secara rohani. Mana Yesus ngomong minum secara rohani? Ini ceritanya gini teman-teman. Ini kalau kalian baca ayat 29, ini berbicara bicara aktual, bicara yang sebenarnya. Kenapa ayat 29 ini membicarakan ayat sebelumnya? Perikopnya adalah perjamuan malam. Pada saat perjamuan malam, ini ada minum-minum. Dia maka minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah. Jadi ada minum-minum ceritanya. Nah, cerita aktual ini akan dilanjut sampai di kerajaan Bapa. Gampang kok. Oke, kita baca ya. Dan ketika mereka sedang makan, lihat ceritanya dari awal nih. Jangan comot-comot ayat. Ini perikopnya. Kalau belajar ini jangan asal congor. Di sini baca perikopnya. Penetapan perjamuan malam. Dan ketika mereka sedang makan, ini kejadian benar atau tidak? Betul. Yesus mengambil roti dan mengucapkan berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, ini tubuhku. Sesudah ia mengambil cawan itu, mengucapkan syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah. Jadi cerita faktual ini, cerita aktual bahwa ini kejadian ini terjadi. Nah, kejadian ini akan dilanjut oleh Yesus nanti di kerajaan Bapa. Jadi cerita yang faktual ini akan faktual juga, akan aktual juga nanti di kerajaan Bapa. Gampang kok. Nggak ada rohani di sini. Bicara yang sebenarnya. Kenapa kalian ini menghujat Yesus, menolak Yesus, antikristus kok? Jadi cerita-cerita tentang nanti di sana tidak ada kedagingan, tidak ada minum, tidak ada makan, itu adalah cerita pengsesatan dari gereja, bapak-bapak gereja, membantah pernyataan Yesus dengan jelas. Yesus ini menyampaikan dengan jelas, clear. Tidak ada perlu diragukan lagi. Tetapi kalian meragukan tentang pernyataan Yesus dan percaya kepada pendeta. Luar biasa, kalian rugi, bayar persepuluhan, kalian ditipu. Sedangkan kebenaran yang ada Yesus yang gratis, Yesus tidak minta persepuluhan, gratis loh ngasih ini penjelasan ini. Kalian tolak. Ya, saya kasih izin maaf. Silakan. Satu data lagi biar dia pahamnya. Di Kisah Para Rasul 1, 10 sampai 11, malaikat itu juga berkata kepada orang Galilea, hai orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Betul. Itu loh. Apalagi kalau begitu? Jasadnya berarti semuanya.
Enggak. Semuanya jasa, karena orang Galilea itu melihat Yesus itu terangkat ke langit dengan jasadnya ataupun ke surga. Ya, dia udah yakin bahwa tadi sudah dikoreksi Bang, sudah di bukan. Dia sudah dikoreksi bahwa tadi katanya tidak ada kedagingan. Ternyata setelah kita sampaikan data, ada koreksi bahwa memang untuk Yesus aja sendiri betul ada kedagingan. Tetapi kita munculkan data lagi bahwa di sini Yesus berbicara aktual fakta yang akan terjadi di kerajaan Bapakku. Nah itu juga ini maksudnya gitu. Ini yang berkata ini adalah malaikat. Makanan yang ada, kita makan secara jasmani itu ketika kita di dunia. Nggak ada di sini bicara rohani, jangan tambah-tambah, itu ajaran pendeta, itu penyesatan. Makanya, itu. Bukan penyesatan. Lah ini Yesus bilang akan tetapi aku berkata kepadamu, wahai Bani Israel, hei 12 murid Yesus, hei bukan Kristen ya. Kalau Anda bicara rohani silahkan, tetapi ini Yesus berkata kepada murid-muridnya. Karena kalian bukan murid Yesus atau pengikut Yesus. Akan tetapi aku berkata kepadamu, hai Bani Israel, hai domba-domba yang tersesat, bukan Kristen. Hai Bani Israel, umat pilihanku, mulai dari sekarang aku tidak akan meminum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu Bani Israel. 12 murid Yesus, bukan kepada Kristen. Memang Kristen tidak akan masuk ke surga. Karena Kristen rohani. Nah, surganya Kristen kita tidak tahu di mana. Tetapi menurut Yesus di sini akan minum dalam kerajaan Bapa. Jadi begini. Jadi gampang loh, sebenarnya gampang sekali, luar biasa ini. Itulah yang membedakan antara Muslim sama Kristen. Iya, jadi betul. Di dalam Muslim itu tidak. Jadi beda betul ajaran Kristen dengan Yesus. Beda. Surganya Kristen dengan surganya Yesus beda. Sama. Loh, oke. Di surga aja Kristen ada kawin mengawin tidak? Kalau di surganya Kristen nggak ada. Oke, di surganya Yesus ada. Itu makanya beda. Di kiasan. Itu kiasan. Aduh kok berarti surgamu kiasan. Saya bilang kalau itu kiasan berarti surgamu kiasan. Mimpi halu. Bukan masalah. Kalau itu kiasan berarti surga kalian kiasan. Gampang kok. Dalam pengertian dari kita, surga itu sudah melalui secara rohani. Iya, itu Kristen. Betul kalau Kristen, tapi menurut Yesus tidak. Kalau memang mau diskusi, jangan nyolot kalau dikasih tahu. Nyolot gimana? Ya nyolot orang ini saya. data loh. Menipis ini pendeta satu ini. Iya, jadi saya bilang. Saya bukan pendeta. Ya oke, jadi gini. Ajaran Kristen dengan ajaran Yesus beda. Ya, karena ajaran Yesus mengatakan bahwa di surganya Yesus ini ada jasad. Ada jasad karena Yesus juga bangkit itu dengan jasadnya. Kemudian diajak murid-muridnya, nanti kita minum bersama di sana. Gampang kok. Tidak ada minum rohani. Tidak disebutkan, kita tidak, Islam tidak boleh menafsir, menjelaskan premi atau hujat. Tapi datanya seperti itu. Ini adalah peristiwa aktual, faktual, berbicara tentang minum. Jadi begini. Ini perikopnya saja penetapan perjamuan malam. Gampang. Itu salah. Lalu kita lanjut. Surganya Kristen ada kawin mengawin? Tidak. Oke, betul, nggak apa-apa. Kalau Kristen memang beda. Tetapi surganya Yesus ada kawin mengawin. Di mana datanya Baal? Kita pakai data ya. Islam. Jadi kita tidak boleh menafsir, Islam tidak boleh menafsir, menjelaskan atau framing. Kita pakai data di sini. Bahkan ada kawin mengawin. Yang kawin siapa? Yesus.
Oke, pakai data ya. Izin, Islam tidak boleh menafsir ya, tidak boleh framing atau menjelaskan. Di mana? Di sini. Tidak boleh menafsir, tidak boleh framing, tapi menelan mentah. Oke, gampang. Kita Islam tidak boleh menafsir. Lebih. Oke, di sini. Coba bacain tuh. Kalau di Wahyu 19 ayat 7 ya. Ini gampang ini. Ini udah bahasa Indonesia loh ini. Marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Nah, siap. Sabar dulu. Ini kan betul ya? Nah, ada pengantinnya. Itu kiasan nggak, Bang? Faktual. Anak domba. Ya. Kalau itu faktual berarti anak kambing dong, domba dong. Dan memang kalian menghujat kok. Yesus dibilang anak domba. Ini bukan masalah menghujat, pengertiannya sudah salah. Kalian itu loh ya, memang kalian di mana manusia dibilang anak binatang, apalagi Tuhan dibilang anak binatang, kan penghujatan. Itu pengertian, makanya saya ngomong kalau membaca itu tidak boleh ditelan mentah. Oke, ini anak domba siapa? Yang ngomong itu. Oke, yang anak domba siapa? Domba tulisannya kok. Iya, anak domba siapa di sini? Yesus. Iya, berarti perkawinan Yesus. Kejebak lagi kalian, botol. Ini. Bukan. Loh, kok bukan? Kamu bilang Yesus bukan? Enggak. Perkawinan yang dimaksudkan samalah kayak sekarang. Oke, saya agak. Silakan. Orang yang membawa bom dalam teroris juga istilahnya pengantin, Bang. Ya, mulai kan? Terpojok kan? Inilah kualitas Kristen. Makanya Yesus ini kawin homo nantinya. Mulai nggak nyambung. Loh, saya pakai data ya, izin ya. Wahyu 19 ayat 7. Yesus nih homo juga nantinya. Oke ya, kita dia Wahyu 19 ayat 7. Marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai. Apa konotasi dari bersorak-sorai dalam hubungannya dengan perkawinan? Ini pesta. Pesta seks loh. Pesta seks. Kita bisa buktikan pakai data ya. Kita tidak boleh menafsirkan, menjelaskan, premi atau menghujat. Kita boleh buktikan. Dalam konotasi bersorak-sorai tidak mungkin dalam acara kematian atau kedukaan. Ada apa rame sana? Oh, tepuk tangan bersorak-sorai. Oh, ada kematian. Tidak mungkin. Paling kita bilang, oh ada apa di sana kok rame-rame bersorak-sorai? Di situ ada pesta. Pesta apa? Perkawinan. Berarti pesta di sini. Gampang kok, pesta perkawinan anak domba. Kau bilang Yesus. Perkawinan Yesus telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Oke. Sudah paham ya? Perkawinan. Tadi dikatakan betul. Jadi paham tadi betul bahwa anak domba ini Yesus. Di mana datanya Baal? Aku kan Baal pintar sebenarnya, ngetes saja. Anak domba ini dikatakan pada keesokan harinya Yesus datang kepadanya dan orang berkata melihat anak domba Allah yang menghapus dosa. Sini adalah Yesus anak domba, betul. Ya, apa itu perkawinan anak domba? Ya kita tahu. Ya kita ini makanya ada perkawinan domba, ini perkawinan anak domba ini. Tidak seperti ini maksudnya. Ya tidak seperti ini. Ini kawin domba gini ya. Bukan ini Yesus kawin seperti ini, enggak ya. Jadi anak domba nih. Kan ada kita lihat anak domba. Memang sampai tahu bahwa itu. Ini bukan begini ya. Jadi Islam tidak boleh menghujat ya, tidak seperti itu. Nah, perkawinannya apa? Di sini kita lihat. Bukan seperti ini ya, karena perempuan jalang adalah lubang yang dalam. Dan perempuan asing adalah sumur yang sempit. Ini bukan bicara lubang yang dalam tentang perempuan jalang sini ya. Tidak, bukan itu yang maksud. Nah, di sini bukan segini. Di sini maksudnya bersuka cita dan bersorak-sorai ini dalam makna perkawinan anak domba. Yesus kawin, makanya rame di sana, pesta gitu nih maksudnya. Di sini dikatakan siapa yang dikawini Yesus, Islam tidak boleh menafsir, tidak boleh menjelaskan. Kita baca Bible. Di sini dikatakan di Wahyu 19 ayat 6. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah dan seperti deru guruh yang hebat, katanya haleluya, karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi raja. Ini penjelasannya, nanti dilanjut, gampang kok ini. Jadi Islam tidak benar. Jadi di sini kenapa Yesus mendahulukan perempuan sundal daripada bapak-bapak gereja?
Kenapa? Saya tidak tahu. Apakah alasannya karena ini akan dikawini Yesus? Saya tidak tahu juga. Apakah perempuan sundal ini ada berpengalaman sehingga Yesus harus cari pengantin yang berpengalaman? Saya juga tidak tahu. Karena Yesus mendahulukan perempuan-perempuan sundal dari bapak gereja. Makanya perempuan-perempuan Kristen bagusnya jadi pesundal supaya lebih dahulu masuk surga. Kata Yesus, siapakah di antara kedua orang yang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka yang terakhir, terakhir. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundil akan mendahului kamu ke dalam kerajaan Allah. Buat apa perempuan sundil masuk? Siap, Bang Baal sedikit. Artinya gitu, kalau di surganya Oten memang nggak ada bidadari, tapi hanya perempuan ada sundal. Ya, itu Pak betul. Eri. Jadi bedanya, kalau bidadari itu nanti di sorga ini kan melayani kita. Kita perlu apa, tinggal bidadari udah siap gitu. Kayak raja lah kita nih kan. Nah, tapi kalau di Kristen ini pesundil yang ada. Tapi pesundil ini untuk siapa? Untuk Yesus. Katanya nggak boleh menghujat, tapi sampean sendiri. Nah ini ada tulisannya ini. Sampean nggak bisa memegang kata-kata sampean. Ya kan? Sampean menghujat dengan perkataan-perkataan itu sudah menghujat. Ini ada tulisannya perempuan-perempuan sundil. Ini baca. Itu kitab Bapak yang bilang begitu. Kita hanya baca Bapak. Ini saya baca doang. Islam tidak boleh menafsirkan bahwa menurut Yesus perempuan-perempuan sundil ini akan dahulu masuk kerajaan surga. Ini Yesus yang ngomong. Kok saya menafsirkan? Bukan. Gini loh Bang, kalau memang itu dijelaskan itu panjang. Pemungut cukai, kita tahu Matius itu salah satu murid Tuhan yang pertama. Jangan bicara Matius, langsung aja perempuan sundilnya Bang. Kenapa dia lebih dahulu masuk surga? Kata-kata pemungut cukai enggak? Saya tidak urus dengan pemungut cukai ini, saya ingin perempuan aja nih saya. Pengertian tidak boleh sesempit itu Bang. Enggak, saya senang ke perempuan sundil ini. Kenapa dahulu masuk surgi? Karena dia bertobat. Mana ada kata tobat? Tambah-tambah lagi kau. Jawab. Heran. Coba baca itu perikop itu satu full. Sudah saya baca, saya 14 tahun di Vatikan, 3 tahun di Yerusalem. Saya tidak menemukan dia bertobat. Ini adalah pertanyaan menjawab pertanyaan.